Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kita banyak sekali nikmat termasuk kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, sehat serta aman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam kita sama-sama junjungkan, sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, ya kekasih kita bersama, dan mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada beliau, kita tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, saya langsung sampaikan yang berbahagia, karena insya Allah semuanya berbahagia ya, amin. Jika belum berbahagia, semoga ini doa untuk segera bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya hanya berbagi kisah ya, tapi ini lumayan mengetuk hati terutama saya gitu. Ini tentang teman saya ketika kuliah. Jadi selama 4 tahun kuliah, akhir-akhir sih saya baru menyadari betapa kegigihan itu memang butuh diperjuangkan gitu ya, sehingga nanti akan berbuah yang manis gitu ya. Tapi di saat proses-proses perjuangannya itu yang di situ kita butuh ketangguhan, butuh keistiqomahan gitu ya di dalamnya gitu. Jadi ini beliau adalah ibu muda ya, sebut saja begitu ya. Jadi saya itu kuliah karena saya mengambil ekstensi, jadi teman-teman saya ya sudah menikah, bapak-bapak gitu ya. Salah duanya adalah teman saya yang saya bahkan nggak hampir tidak menyadari kalau kita tuh sering satu ruang diskusi gitu, satu teman duduk gitu. Jadi berawal dari suka duduk di depan. Jadi suka duduk di depan, jadi ternyata ibu-ibu muda ini juga suka duduk di depan gitu. Akhirnya dari situ timbullah grup yang tidak disengaja gitu. Dari situ kita diskusi banyak hal gitu. Dan mereka itu bukan ibu muda yang biasa gitu. Maksud saya jadi mereka sibuk. Pertama guru ya, mereka itu guru. Kedua mereka juga aktivis, dan kondisi mereka itu anak-anaknya masih kecil. Itu kan luar biasa ya gitu. Itu luar biasa gitu. Kalau saya berkaca diri, aduh saya sih siapa gitu kan. Jadi bukan hanya itu juga, mereka juga ahlul Quran gitu, karena mereka menghafal Quran gitu. Guru Quran di sekolahnya masing-masing. Itu kan luar biasa gitu. Saya di sini menyampaikan tentang perjuangan ya. Jadi kan kita kuliah tuh Sabtu ya. Kita kuliah itu Sabtu dari pagi sampai sore. Sedangkan mereka itu punya batita, bayi di bawah 3 tahun. Ya jadi masih bayi, masih butuh ya ASI gitu. Nah kalau yang satu itu memang dibawa anaknya ke kampus gitu. Jadi kuliah sambil bawa anak gitu. Dan yang satu lagi itu kemana-mana tuh nenteng tas. Jadi kalau mbak-mbak kuliah itu kan biasanya nenteng tas cantik gitu kan ya. Kalau beliau itu menenteng tas apa? Tas pumping. Tas pumping. Jadi kemana-mana ditenteng itu tasnya gitu. Maksudnya jadi dalam rangka apa? Jadi beliau itu setiap ada kesempatan beliau pumping gitu. Untuk apa? Untuk anaknya di rumah gitu. Kadang-kadang jadi kita lagi kuliah kan biasa jeda zuhur ya. Tiba-tiba dia senggol saya gitu. Kak, nanti tolong izinin ya mau pulang. Kenapa? Anaknya panas. Ya Allah, kasihan banget. Iya, jadi anaknya panas, jadi dia pulang akhirnya gitu. Dan jika ada pernah suatu kesempatan tuh, jadi pagi dia nggak hadir karena harus anaknya ke dokter gitu kan, sakit gitu kan. Anaknya dua. Ini luar biasa nih. Anaknya sakit gitu ke dokter pagi kan, dia izin dia WA gitu, Kak nanti tolong izinin ya ke dosen, saya mau ngantar anak sakit gitu ke dokter gitu, ada termin sama dokter. Udah, jadi saya pikir nggak hadir tuh hari itu. Tiba-tiba jam kedua udah nongol di kampus.
Loh, katanya sakit. Iya, udah ada abinya gitu. Kata abinya, saya suruh datang aja gitu. Luar biasa. Jadi apa namanya, ikutlah dia jam kuliah kan, ikut jam kuliah. Terus tiba-tiba di jam terakhir, tiba-tiba dia senggol gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa selesai deh gitu. Anakku panas lagi gitu. Akhirnya dia pulang gitu. Dia pulang apa namanya, buat ini, buat apa ya, buat ngurus anaknya gitu. Dari situ, dari perjalanan-perjalanan itu gitu, saya berpikir ya Allah, saya apa ada gitu ya ibu-ibu yang seperti itu gitu kan, apa kuliah gitu dengan ketar-ketir anaknya yang masih bayi gitu. Terus pernah suatu kali juga apa kan kita biasanya jam 8 ya, kuliah itu mulai jam 8 dan aku biasanya ya jam 8 udah datang gitu di sana gitu. Dan dia juga ibu dengan anak yang itu tapi tepat waktu gitu. Dia datang gitu kan. Kadang aku duluan, kadang dia duluan gitu. Terus kita duduk terus apa dia kayak lesu gitu. Kenapa gitu? Iya, biasanya kalau aku berangkat ya anaknya ya Umi mau sekolah dulu ya, Umi mau sekolah itu nggak apa-apa gitu. Tapi tadi anakku nangis gitu. Dia sampai ngejar-ngejar aku, ngejar motor aku katanya gitu. Iya, iya jadi ngejar motor aku gitu. Apa diemin sama abinya nggak mau dia pengen ikut katanya gitu kan. Aku jadi sedih gitu katanya gitu. Aku jadi sedih akhirnya sampai sekolahan juga dia ya gitu apa masih kebawa emosi anaknya gitu. Terus apa di suatu kesempatan juga kadang-kadang lagi jam kuliah tiba-tiba ditelepon dari rumah ternyata anaknya nangis nggak diem-diem gitu. akhirnya dia mundur ke belakang gitu buat ngedimin anaknya padahal di depan dosen lagi jelasin gitu. Dia tiba-tiba dia kayak mundur ke belakang, Kak aku mau ke belakang ya gitu, apa anakku nangis nggak mau diem sama abinya gitu. Jadi dia ke belakang dia ngediemin anaknya gitu kan. Ya, itu luar biasa banget di perjuangan itu gitu ya. Mungkin dia diuji di situ gitu. Saya berpikir sih begitu. Jadi dia diuji di bagaimana perjuangan dia kuliah gitu. Dia harus setiap waktu waktunya kuliah dia harus ninggalin anak gitu kan, harus ninggalin anak gitu. Terus di jam-jam senggangnya juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dia harus pumping. Kalau nggak pumping deres. Iya pernah suatu kali tuh sampai rembes gitu di bajunya gitu. Jadi di jam-jam senggangnya yang teman-temannya kemana kayak gitu, ya dia di kelas gitu dia pumping gitu. Apa namanya untuk itu asinya kadang-kadang dia gojekin karena di rumah asinya habis gitu. Karena anaknya katanya itu apa kuat gitu asinya kayak gitu. Jadi dari perjalanan beliau itu ya apa namanya saya jadi berkaca diri gitu ya di tengah beliau yang apa namanya sesibuk itu gitu ya. Saya nggak pernah tahu gimana sibuknya beliau sebagai guru di sekolahan karena beliau juga guru tahfiz. Karena saya tahunya tentang kehidupan kuliahnya dan dengan keluarganya jadi aku tahunya sesibuk itu gitu. Nggak tahu kalau apa sehari-hari dia di kurikulum sekolah seperti apa gitu, tapi itu di secuil kisah itu aja sudah membuat ya Allah gitu kan. Tapi beliau masih cepet fokus gitu. Kuliah itu fokus gitu. Kuliah fokus gitu kan. Terus apa namanya ketika ada diskusi pasti dia selalu ada poin. Entah itu bertanya, entah itu dia menjawab gitu. Ya itu kerennya tuh gitu. Entah itu dia bertanya, entah itu dia menjawab gitu. Orangnya aktif gitu, orangnya aktif itu luar biasa. Kadang-kadang kita senggol-senggol, ayo nanya gitu kan, iya gitu. Jadi apa namanya selalu ada hal yang apa membuat dosen ngasih dia plus. Itu yang luar biasa sih. Sampai pada akhirnya kemarin wisuda dia terpanggil sebagai mahasiswa terbaik. Dia terpanggil sebagai mahasiswa terbaik. Dari situ rasanya pengen nangis ya, maksudnya nangisnya adalah ya Allah gitu. Ya perjuangannya luar biasa gitu. Mungkin orang-orang nggak pernah melihat bagaimana dia tiba-tiba harus pulang anaknya sakit, ya kan? Dia harus pulang apa namanya anaknya rewel gitu kan. Orang-orang nggak pernah melihat itu. Kita belajar ya udah dari pagi sampai sore belajar gitu tanpa ya saya pribadi ya tanpa ada yang kemudian telepon anaknya nangis, telepon apa namanya tiba-tiba demam gitu kan, asinya habis gitu, nggak ada yang begitu gitu.
ya karena kan kita belum dibebani dengan itu. Allah Maha tahu kita belum siap ya gitu. Ya, jadi apa namanya? Ketika kemarin beliau dipanggil sebagai mahasiswa terbaik tuh rasanya ya Allah, ini loh hadiah buat kamu selama ini gitu kan. Selama ini perjuangan yang orang nggak tahu bahwa ya bisa disebut banting tulang ya gitu, meraih gelaran ini gitu. Dan ya betul perjuangan yang sungguh-sungguh dan kepasrahan yang sungguh kepada Allah itu Allah nggak sia-siakan gitu, Allah nggak sia-siakan. Dan itu benar-benar saya lihat dari perjuangan seorang teman saya ini gitu. Mungkin dia nggak merasa ya, mungkin dia nggak merasa gitu entah apa perjuangan dia seperti itu, tapi saya sebagai yang mengikuti perjalanannya gitu, itu berasa banget gitu, berasa banget. Makanya ketika dosen memanggilnya gitu sebagai mahasiswa terbaik itu tuh rasanya ya Allah gitu. Selama perjalanan perjalanan membersamainya itu saya kadang berpikir pasti ada balasan terbaik gitu, pasti ada balasan terbaik yang sedang Allah siapkan gitu di tengah kuliahnya yang ya begitu gitu ya, di tengah kuliahnya yang ya perjuangannya luar biasa itu gitu. Dan memang betul gitu, jadi Allah kasih karunia yang luar biasa di akhir gitu, Masya Allah. Jadi pernah juga, ini luar biasa sih, jadi waktu itu saya lupa semester berapa, dia hamil tua, dan waktu itu kita terakhir masuk semesteran ya, jadi benar-benar terakhir, besoknya udah libur gitu. Dia tuh harusnya HPL waktu itu, HPL-nya tapi belum gitu, akhirnya dia bisa masuk. Kita kan katanya udah HPL gitu, iya tapi kata dokter mundur gitu. Akhirnya dia masuk, dia ngerjain soal kuliah gitu. Akhirnya kita udah semoga ya nanti lahirannya lancar gitu. Dan benar, beberapa hari setelah kita libur dia ngabarin di grup kalau telah melahirkan gitu, kita kan libur paling kalau ekstensi itu paling 2 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Nah di semester baru dia udah datang, dia udah datang, aku ini yakin gitu, ini yakin iya kok gitu. Dia normal alhamdulillah. Jadi mungkin itu ya yang membuat dia itu membuat mungkin cepat sembuhnya gitu. Dia datang gitu. Ya aku sih nggak tahu gimana tadi dia masuknya, karena aku datang dia udah duduk gitu. Jadi dia udah duduk, jadi aku nggak tahu gimana jalannya, aku juga lupa waktu itu jalannya kayak gimana, tapi dia udah duduk, dia udah dengan senyumnya yang biasa gitu ya, dengan kondisi yang seperti biasa gitu. Terus anak sama siapa? Anak sama siapa gitu? Sama abinya gitu. Luar biasa support keluarga juga luar biasa itu. Jadi ya Allah gitu. Bisa gitu ya di kondisi yang seperti itu gitu. Tapi ya itu Masya Allah gitu ya, perjuangan yang sungguh-sungguh itu tadi ya, Allah tidak kemudian yang menyia-nyiakan gitu ya, karena kepasrahan, ketaatan beliau juga gitu. Dan selain beliau sungguh-sungguh di dalam belajarnya, beliau itu juga penghafal Quran. Jadi beliau itu, jadi partner saya tuh kalau di sana, partner murojaah itu ya dia gitu. Dan beliau mungkin 3 juz terakhir itu mungkin gitu. Untuk ukuran beliau gitu kan, itu mungkin kan luar biasa gitu ya. Jadi mungkin, jadi hafalan beliau itu, dan ya waktu itu sampai ujian beberapa kali, di sekolahnya ujian, terus di halaqohnya kalau nggak salah ujian, karena setiap beliau mau ujian tuh selalu ngabarin gitu, Kak aku mau ujian doain ya gitu. Jadi 3 juz itu, jadi itu, dan itu mungkin itu luar biasa, Masya Allah ya. Nggak tahu amalan tersembunyi apa yang membuat beliau itu sampai seistimewa itu gitu. Tapi ketika melihat kehidupan beliau itu mungkin berat ya untuk kita melihatnya itu kayaknya nggak sanggup deh gitu. Tapi beliau sebagai yang dikasih gitu ya, dikasih takdir yang seperti itu, beliau jalani aja dengan ya dengan ininya semampu beliau gitu. Dan akhirnya waktu kembali lagi ketika beliau dipanggil sebagai mahasiswa terbaik, itu rasanya wah inilah dia gitu loh. Inilah dia
hal yang menakjubkan gitu yang Allah sedang siapkan sebelum itu gitu. Jadi ya perjuangan luar biasa. Makanya bagi teman-teman ya, mari sama-sama gitu ya, kita yang sedang meraih cita-cita kita gitu kan, dengan berbagai macam cita-cita yang ada di benak gitu kan. Tidak apa ada orang yang kemudian menasehati bahwa tidak semua cita-cita kita sampaikan gitu, karena takutnya nanti ada yang kemudian ada zon tidak baik gitu kan, akhirnya ya gitu menggugurkan cita-cita kita, akhirnya makanya kenapa ya mari kita sama-sama yang sudah berazam, yang sudah bercita-cita, ya mari pupuk cita-cita itu gitu, mari kita usahakan semampu kita gitu, karena apa namanya, usaha yang serius dan penyerahan diri yang serius kepada yang maha memiliki ya, yang maha memiliki, yang maha mengabulkan, itu insya Allah tidak akan sia-sia gitu ya. Tinggal kita istiqomah di dalamnya, dia istiqomah meminta kesuksesan dan istiqomah di dalam mengusahakannya. Karena itulah yang selayaknya kita sebagai hamba bisa laksanakan gitu ya, karena hasil Allah punya rencana ya kan, hasil itu Allah punya rencana, tugas kita adalah mengusahakan dan menyerahkan ya kan gitu, mengusahakan dan menyerahkan gitu kepada teman-teman yang mungkin sekarang ya sedang dalam masa kekeruhan gitu kan, dalam merasa kelayuan gitu ya. Mudah-mudahan cerita ini gitu ya, cerita ini menyemikan kembali gitu ya, yang tadinya layu gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi hantaman, bisa disebut hantaman atau terlalu kasar itu. Tapi itu kalau buat saya sebagai yang menyaksikan itu hantaman sih gitu. Dia yang sesibuk itu, dia yang ruwet itu dengan kehidupan rumah tangganya aja gitu. Dia bisa serius gitu. Apatah kita yang sekarang tidak disibukkan dengan hal seperti itu, mungkin kita bisa lebih serius dari itu, dan insya Allah dengan seriusnya itu Allah akan karuniakan cita-cita kita yang terpendam ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.